Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok D akan membahas tentang terkait fungsi hormon dalam pembentukan telur. Nah, mungkin bisa di next. Halo, Rafi, bisa di next? Ya, selanjutnya dari pendahuluan sendiri akan dibacakan oleh Mas Yoga. Silakan, Mas Yoga. Oke, pendahuluan produksi telur pada ayam merupakan proses fisiologis kompleks yang melibatkan sistem reproduksi hormon seperti FSH, LH, estrogen, progesteron, dan prolaktin berperan penting dalam pematangan folikel, ovulasi, dan pembentukan bagian-bagian telur. Tantangan produksi terutama terjadi pada ayam kampung seperti perilaku mengeram yang menurunkan produksi. Selain faktor genetik dan perilaku, manajemen pemeliharaan pakan dan lingkungan juga mempengaruhi hasil produksi. Kajian ini bertujuan mengeksplorasi perbedaan produksi antara ayam kampung dan ayam ras telur, serta mencari solusi ayam kampung melalui manajemen teknologi dan pemahaman hormon reproduksi. Ya, bisa dilanjut. Halo, bisa dilanjut? Ya, selanjutnya rumusan masalah. Jadi, sistem fisiologi itu apa aja sih yang bekerja pada pembentukan telur atau ayam unggas? Terus hormon apa aja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen? Terus hormon apa aja yang mengontrol sifat mengeram? Mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Selanjutnya ada mengapa produksi telur ayamnya bertelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Dan yang terakhir, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Next. Ya, proses pembentukan telur akan dibacakan oleh Mas Rafael. Oke, proses pembentukan telur. Yang pertama itu ovarium, kuning telur, yolk dilepaskan melalui ovulasi dipicu oleh hormon LH. Estrogen merangsang pembentukan lipid, kuning telur di hati dan mentransfernya ke folikel. Kemudian infundibulum menangkap kuning telur pasca ovulasi, proses berlangsung 15 menit. Magnum tempat pembentukan albumen putih telur. Yolk menghabiskan waktu 3 jam. Di sini terbentuk jalasa akibat gerakan peristaltik akan mempercepat pergerakan telur. Kemudian ismus, pembentukan 2 lapis membran cangkang dari serat musin. Kemudian ke uterus, penyerapan air dan mineral, pemisahan albumen dan klasifikasi cangkang. Estrogen membantu penyerapan kalsium, kemudian PTH, ginjal, dan usus bekerja sama dengan vitamin D untuk mencukupi kebutuhan kalsium. Kemudian ke vagina, tempat oviposisi, pengeluaran oksitosin membantu kontraksi otot saat pengeluaran telur, kemudian prolaktin mempengaruhi sifat mengeram. Oke, Bisa di next. Ya, ini terdapat beberapa organ reproduksi yang berperan dalam pembentukan telur. Itu ada terdiri dari ovary yolk formation, infundibulum, vitelline membran. Nah, di infundibulum itu terjadi dalam waktu 1 jam. Terus ada demagnum 4 jam. Terus ada ismus 1 jam. Yang utara 19 jam untuk pembentukan kerabang telur. Ya, tadi jadi infundibulum itu merupakan pembentukan vitelline membran. Sedangkan di magnum yaitu selama 4 jam dalam pembentukan albumen. Terus 1 jam di ismus itu pembentukan membran tipis. Terus selanjutnya diperkasar lagi atau ditambahkan kalsiumnya lagi di uterus.
yaitu tempat untuk pembentukan kerabang telur kasar selama 19 jam. Next. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh Bagus. Mas Bagus, halo? Mas Bagus? Oh, karena mungkin Mas Bagus sedang lumayan sibuk, tidak bisa dihubungi, jadi selanjutnya Mbak Nindya. Oke, selanjutnya ada fungsi hormon dalam pembentukan telur. Ada 7 hormon yang berperan. Yang pertama itu ada LH atau luteinizing hormon. Lalu yang kedua itu ada hormon gen. Lalu yang ketiga ada hormon progesteron. Yang keempat itu ada PTH atau paratiroid hormon. Terus yang kelima itu ada hormon oksitosin. Lalu hormon prolaktin, dan yang terakhir itu ada FSH atau follicle stimulation hormone. Oke, baik Mas Raffi, bisa di next. Ya, setelah ini dibacakan oleh Mas Bagus. Selanjutnya Halo Mas Bagus, tidak ada suaranya Mas Bagus. produksi Mas Bagus, tidak ada suaranya Mas Bagus. Halo Mas Bagus, nggak ada suaranya Mas Bagus. ini ada Mas. Halo. Oke, produksi telur ayam kampung. Ini yaitu 20% berhenti 70. Masih tidak ada Mas Bagus, masih tidak ada. Oke Mas. Mas. Masih. Oke. Jadi produksi telur ayam kampung. Tidak ada suaranya Mas Bagus. Apa sudah ada Mas? Belum. Sudah ada Mas. Halo? Nah, jelas. Ya, produksi telur ayam kampung itu 20%, kurang lebih 73 per butir per ekor per tahunnya secara semi intensif. Yang selanjutnya produksi 30%, kurang lebih 110 butir per ekor per tahun secara intensif. Produksi telur ayam niaga, produksi 250 sampai 300 butir per bulan, dibudidayakan khusus untuk produksi telur komersial. Ayam layer menyumbang 65% kebutuhan telur nasional. Bisa di next Mas. Ya, jadi untuk produksi telur sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seperti genetik dan lingkungan. Terus juga faktor lingkungan itu meliputi kecepatan angin, pencahayaan, kelembapan, dan suhu. Nah, masalah utamanya itu kalau di Indonesia itu lebih ke inbreeding. Jadi ayam kampung di Indonesia itu cenderung inbreeding, sehingga mereka itu memiliki produksi telur yang cenderung menurun setiap tahunnya atau setiap keturunannya. Gitu. Next. Nah, ada beberapa upaya cara peningkatan, gimana sih caranya ayam-ayam yang kita miliki, terutama ayam kampung, itu biar produksinya setidaknya mampu menyaingi ayam-ayam niaga petelur. Yang pertama itu ada perbaikan genetik, yaitu dengan dilakukannya seleksi induk produktif. Contohnya yang lagi baru-baru kemarin itu, yang masih udah lama sih, itu ayam KUB. Nah, ayam KUB itu produksinya hampir mendekati ayam niaga petelur. Dia itu dibuktikan dengan umurnya itu 70 hari, berat 1 kg. Itu bahkan juga memiliki
pertumbuhan bobot badan harian yang seperti ayam broiler, mendekati ayam broiler walaupun lebih cepat ayam broiler, tapi setidaknya mendekati. Terus ada bertelur pertama pada usia 20-22 minggu, produksi telur 160-180 butir per tahun, dan lebih tahan penyakit. Terus juga selain dari genetiknya, kita juga harus memperhatikan lingkungannya, terutama pada pakan. Yang pertama itu seperti protein, terus yang kedua ada kalsium, terus yang ketiga ada vitamin esensial. Ketiga hal tersebut itu membantu untuk menunjang pembentukan kuning telur, putih telur, dan cangkang. Next. Ini next. Oke, baik. Untuk kesimpulan silakan Mas Raffi. Oh, sepertinya tidak ada respons. Baik. Apa apa? Kesimpulan. Oke, ya Mas Wildan silakan. Kesimpulan, untuk produksi telur ayam dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Ayam kampung memiliki sifat meram tinggi yang menurunkan produksi telur akibat tingginya hormon prolaktin yang menghambat ovulasi. Sebaliknya, ayam jaga petelur memiliki produksi tinggi karena genetik unggul dan manajemen intensif. Pembentukan telur melibatkan hormon LH, FSH, estrogen, progesteron, PPH, dan produksi yang bekerja secara terkoordinasi. Untuk meningkatkan produksi telur ayam lokal, perlu dilakukan perbaikan genetik seperti ayam KUB, manajemen lingkungan yang baik, dan pemberian pakan bernutrisi yang tinggi. Ya, ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, baik. Karena presentasi dari kami sudah selesai, selanjutnya bisa dialihkan ke kelompok yang lain. Untuk moderator, saya alihkan ke kelompok lain ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang fungsi hormon dalam pembentukan telur yang disusun oleh Mas Galuh Yusufi Akbar dengan NIM 038, terus ada saya sendiri, Mas Rahmat Jariko dengan Gat, terus ada Mas Nanda Hero dengan NIM 171, terus ada Mas Frans Immanuel Felix dengan NIM 115, terus ada Mas Hanan Daniswara dengan NIM 251, terus ada Mas Muhammad Rizal dengan NIM 149, terus ada Mas Faiz Nurngatala dengan NIM 165. Ya, latar belakang akan dibacakan oleh Mas Galuh, silakan. Ya, sebenarnya ada latar belakang produksi telur pada ayam melibatkan proses biologis kompleks yang dikendalikan oleh hormon seperti estrogen, progesteron, LH, FSH, dan prolaktin. Proses ini mencakup pembentukan yolk, albumen, dan cangkang. Hormon prolaktin memicu sifat pengeram yang menghentikan produksi telur sementara waktu. Ayam kampung memiliki produktivitas telur lebih rendah dibanding ayam ras akibat faktor genetik, pakan, dan pemeliharaan. Peningkatan produksi ayam kampung memerlukan strategi ilmiah dan terencana. Next, Mas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur. Hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, hormon apa yang mengontrol sifat pengeram. Terus yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga telur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Dan yang kelima, solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Next, Mas. Ya, selanjutnya tuh yang pertama itu mahasiswa dapat mengetahui sistem fisiologi pada apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam.
Terus yang kedua ada mahasiswa dapat mengetahui hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk atau albumen. Terus yang ketiga ada mahasiswa dapat mengetahui hormon apa saja yang mengontrol sifat mengeram. Mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Terus yang keempat ada mahasiswa dapat mengetahui mengapa produksi telur ayam naika petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Terus yang kelima ada mahasiswa dapat produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Ya, selanjutnya ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur pada ayam atau unggas. Yang pertama yaitu sistem reproduksi ada ovarium, yaitu menghasilkan ovum melalui oviduct. Oviduct itu terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, lalu vagina. Yaitu di situ terjadi membran gerabang sesuai dengan pernyataan Hamiyati et al. 2011 dan Toiliher 1985. Selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin tersendiri yaitu terdiri dari estrogen, progesteron, dan LH. Estrogen sendiri yaitu menghasilkan vitellogenesis. Progesteron yaitu menghasilkan LH melepas ovum. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri yaitu menyediakan nutrisi seperti protein, lemak, dan vitamin. Selanjutnya ada sistem peredaran darah, yaitu berfungsi untuk mengangkut hormon dan nutrisi ke ovarium dan oviduct. Selanjutnya ada sinergi. Keempat sistem sangat penting untuk pembentukan telur yang berkualitas. Selanjutnya ada hormon yang berperan dalam pembentukan yolk albumen. Proses dimulai dari di ovarium, lalu ke ovum dilapisi yolk yang kaya akan protein dan lemak. Yang pertama ada estrogen. Estrogen merangsang perkembangan oviduct dan hati untuk memproduksi vitellogenin dan VLDL dan membentuk yolk. Selanjutnya yang kedua ada progesteron yang merangsang ovulasi dan sekresi albumen di bagian magnum oviduct. Selanjutnya ada FSH yaitu follicle stimulating hormone yang merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel. Selanjutnya ada LH yaitu luteinizing hormone yang memicu ovulasi. Lalu ovum masuk ke infundibulum. Yang kelima ada endokrin yang mendukung kerja estrogen dan merangsang hati memproduksi protein yolk. Proses pembentukan yolk dan albumen adalah hasil koordinasi berbagai hormon reproduksi dari pematangan folikel hingga ovoposisi. Ya, selanjutnya itu ada hormon yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Itu ada hormon prolaktin diproduksi oleh hipofisis pemicu perilaku mengeram menurut Susanti 2015. Yang kedua itu ada prolaktin tinggi, hormon FSH dan LH menurun. Kemudian aktivitas reproduksi terhenti. Akibatnya ovarium regresi dan ayam tidak bertelur saat mengeram. Menurut Anwar dan Safitri 2005. Yang ketiga itu ada molting dipicu prolaktin tinggi. Kemudian bulu rontok dan berhenti bertelur 3-4 bulan. Yang keempat itu pada ayam petelur komersial sifat mengeram sehingga dilakukan seleksi genetik menurut Putri et al. 2017. Yang kelima itu pencegahan, lingkungan tidak nyaman untuk mengeram dan pengaturan pencahayaan. Yang keenam itu saat mengeram, ayam hangatkan telur dengan tubuh, makan dan minum berkurang. Next.
Selanjutnya, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Pertama itu ayam kampung, pemeliharaannya itu ekstensif, ruang gerak luas, pakan terbatas, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Ayam niaga petelur itu pemeliharaannya intensif, lingkungan dan pakan dikontrol yang bisa memproduksi tinggi. Perbedaan genetik. Ayam niaga diseleksi untuk produksi tinggi dan efisiensi pakan. Teknologi pemeliharaan, pencahayaan buatan dan manajemen modern untuk ayam niaga. Ayam kampung lebih tahan penyakit, tidak bergantung obat-obatan. Sedangkan ayam niaga itu produktif tapi rentan penyakit, perlu perawatan dan antibiotik rutin. Solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan yaitu perbaikan tata laksana pemeliharaan secara teratur dan sistematis. Pemberian pakan dan air yang cukup, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan, meminimalkan stres pada ayam. Selanjutnya itu pakan bergizi dan seimbang, meningkatkan kesehatan dan produksi telur, mengurangi kebiasaan mengeram. Kemudian selanjutnya itu pengontrolan kesehatan secara rutin, pemeriksaan rutin untuk deteksi penyakit, dan penanganan dini dan pencegahan penyebaran penyakit. Selanjutnya itu ada pengaturan yang fungsinya itu merangsang ayam untuk bertelur dan mengurangi kebiasaan mengeram. Ya, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pembentukan telur pada ayam merupakan proses kompleks yang melibatkan sistem reproduksi, endokrin, pencernaan, dan peredaran darah. Hormon seperti estrogen, progesteron, FSH, LH, dan androgen berperan penting dalam pembentukan kuning dan putih telur serta ovulasi. Hormon prolaktin mengontrol sifat mengeram dan menekan produksi telur karena menurunkan FSH dan LH, sehingga sifat ini tidak diinginkan dalam produksi ayam petelur komersial. Ayam niaga petelur memiliki produksi telur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung karena faktor genetik, manajemen intensif, dan pengendalian lingkungan yang baik. Sebaliknya, ayam kampung dipelihara secara tradisional dengan produktivitas yang rendah. Untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung, diperlukan perbaikan manajemen pakan optimal dan pengawasan kesehatan rutin. Ya, bisa di next. Ya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah bertugas. Mungkin selanjutnya ada sesi diskusi. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja, dari teman-teman setuju atau tidak untuk sesi diskusi sendiri nanti. Sebentar, ini untuk Untuk pertanyaannya Mas Rahmat, mengapa produksi telur ayam ras petelur lebih tinggi dibanding ayam kampung? Karena telah diseleksi genetik, kemudian ras ayam petelur tuh udah dihilangin sistem mengeramnya, jadi ini bisa setiap hari bertelur. Kemudian letaknya juga didukung kayak di kandang baterai, minim gerak, jadi gizinya lebih bagus gitu. Jadi gerak tenaganya gitu, jadi bisa buat telur. Sekian dari saya, apakah cukup?
Oke. Ini ingin menjawab pertanyaan dari Mas Yohasehan. Pertanyaannya itu sendiri, bagaimana pengaruh kondisi mikroklimat inkubator pada fase turning atau pembalikan telur terhadap distribusi panas internal telur dan pertumbuhan embrio. Ya, proses mikroklimat inkubator pada fase turning atau pembalikan itu sangat penting karena yang pertama itu ada distribusi panas, yaitu memastikan suhu merata di seluruh telur. Terus ada kelembaban. Kelembaban itu mengatur kelembaban yang ideal untuk mencegah kehilangan air berlebih yang penting untuk perkembangan embrio. Terus yang ketiga itu ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara juga perlu diperhatikan karena sirkulasi udara yang baik itu mendistribusikan panas dan kelembaban secara merata. Terus yang keempat itu ada frekuensi pembalikan. Untuk frekuensi pembalikan itu sendiri itu pembalikan setiap optimalnya itu 1 sampai 2 jam. Terus ada kualitas telur. Kualitas telur itu juga harus diperhatikan karena berpengaruh pada keberhasilan meskipun kondisi inkubator tidak optimal. Terus yang keenam itu ada waktu inkubasi. Waktu inkubasi itu ada variasi mikroklimat bisa mempengaruhi lama inkubasi dan keberhasilan penetasan. Terus yang terakhir itu stres embrio. Jadi pas masa penetasan itu di embrionya tuh jangan stres lah. Suhu yang tidak stabil dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi pertumbuhan embrio. Gimana Mas Yoga? Apakah terjawab? Apa kurang jelas? Silakan. Oke, Mas Rahmat, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wildan. Pertanyaannya itu, sistem endokrin itu menghasilkan vitellogenesis. Ya, maksudnya itu bagaimana? Jadi vitellogenesis itu adalah proses pembentukan telur dalam ovum yang merupakan bagian penting dari pembentukan telur pada ayam. Jadi untuk prosesnya secara sederhana itu estrogen itu diproduksi oleh ovarium ayam betina. Kemudian merangsang hati untuk memproduksi dua jenis protein penting, yaitu vitellogenin dan very low density lipoprotein. Nah, kedua zat tersebut itu dikirim melalui darah ke ovarium. Kemudian di tempat ovum itu bakal telur itu akan berkembang. Ovum itu menyerap vitellogenin dan very low density lipoprotein yang kemudian mengendap menjadi kuning telur. Nah, seperti itu, Mas. Apakah terjawab? Oke. Oke. Oke, mungkin karena pertanyaannya sudah tidak ada, apakah ya cukup untuk sesi diskusi kali ini? Cukup. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman yang telah hadir pada sesi diskusi kali ini. Apa ini udah selesai kan ya? Tidak ada diskusi lanjutan lagi? Tidak ada PPT lagi kan? Mas Dino. Ini videonya semuanya direkam sama kamu kan, Dim? Iya, aman. Nanti kita kirim video ini. Ya, kirim ke Hanan ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih atas teman-teman kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.